Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berbicara tentang penyebaran Islam di Sulawesi Selatan, kita tidak pernah lepas dari peninggalan berupa masjid dan benda-benda bersejarah lainnya. Setahu saya ada 4 masjid yang dibangun di awal-awal masuknya Islam di Sulawesi Selatan. Yang pertama Masjid Katangka yang dibangun tahun 1603, Masjid Katangka di Goa. Kemudian di Palopo ada Masjid Jami yang kalau tidak salah dibangun pada tahun 1604. Kemudian yang ketiga di Selayar di Gantarang ada kalau tidak salah dibangun antara setelah tahun 1604 atau sebelum 1604, saya kurang tahu yang di Selayar, Masjid Daturi Bandang. Kemudian yang keempat ini, jadi ini adalah salah satu masjid tertua di Sulawesi Selatan, dibangun tahun 1609, setahun setelah Islam masuk di Sidendreng. Dibangun oleh 2 tokoh besar penyebar agama Islam di Sidendreng, yaitu Adatuang Lapati Roy atau biasa dikenal juga dengan Syekh Bojo dan Nenek Malomo. Beliau ini membangun Masjid Jerae ini setahun setelah masuknya Islam di Sidendreng. Islam masuk di sini tahun 1608, kemudian masjid ini dibangun tahun 1609. Secara arsitektur, masjid ini masih mempertahankan bentuk awalnya, bentuk aslinya dengan atap seperti ini, mengikuti Masjid Demak. Kemudian yang unik adalah di tiang penyangga dari bangunan ini adalah kayu lombok atau aju ladang bahasa Bugisnya, yang konon diambil dari Gunung Napu oleh kedua tokoh tadi. Ada di dalam ada 20 tiang penyangga dan ada 4 tiang besar, yang selebihnya tiang-tiang sedang. Di sebelah selatan dari masjid ini ada makam dari Syekh Bojo, tokoh yang membangun Masjid Jerae ini dan sekaligus sebagai penyebar agama Islam di Sidendreng.
Teman-teman, sekarang saya bersama jemaah di Masjid Jerai ini. Sedikit tanya-tanya kepada beliau. Yang pertama, Pak, yang menurut yang literasi yang saya baca, masjid ini adalah dibangun pada tahun 1609. Iya. Mohon salah kalau mohon dibenarkan kalau saya salah. Iya. Dibangun oleh dua tokoh besar Sedendreng, yaitu ada Tuang Patiroi. Lapatiroi, Iya. atau biasa dikenal dengan Syekh Bojo. Bojo, iya. Dan tokoh yang kedua itu Nenek Malomo. Nenek Malomo, iya, Iya. betul. Kemudian tadi kita sudah jalan-jalan dan arsitek dari bentuk dari masjid ini memang dari dulu seperti ini, Pak ya? Iya. Bentuk atapnya yang risih. Tinggal sudah direnovasi nih baru begini kelihatan. Tapi maksudnya model atapnya itu memang dari dulu begitu, Pak? Modelnya. Cuman Cuma sekarang bahannya yang beda. Iya. Kalau dulu pakai seng atau Iya, pakai apa, iya. sekarang sudah di Kalau pertama-tamanya dulu saya Iya. Ijuk. Pertama. Iya. Ijuk pertama. Nanti Nipan, oh sempat ya. baru sen. Nah, masuk seng, Pak, pakai seng. Iya. Nah, sekarang Pak, kira-kira material dari masjid ini sisa berapa persen yang asli? Kurang tahu juga itu Mas. Tiangnya itu asli Nah, sama. ini kan kecuali tiang ini masih asli semua. Semua. Kemudian mungkin ada penambahan ini tembok, Pak ya. Tembok, iya. Tembok dan rangka-rangka yang seperti bala-bala ini mungkin sudah baru semua. Sebagian. Tapi ini tiang saya sudah ini masih asli semua. Tapi semua itu tiang-tiangnya. Kemudian itu atapnya itu udah diganti semua. Iya. Tapi modelnya tetap sama. Tetap sama. Ya gitu. Jadi sejak tahun 1609 sampai sekarang ini model tiang masih seperti ini. Iya. Seperti itu. Saya hitung-hitung tadi di dalam ini ada 20 tiang. Jadi di depan ada 5 baris, kemudian 4 baris, di tengah 2 baris, Iya 20 ya. 4, kemudian 5 lagi di luar yang tiang yang di pinggir. Yang unik, Pak, yang saya baca selama ini, yang saya dengar selama ini, tiang dari masjid ini katanya diambil dari Gunung Napu, tiangnya kayu lombok, Kayu lombok itu. atau aju ladang. Kan secara logika ini yang saya mau tahu sekarang, apakah kayu lombok seperti lombok yang kita makan selama ini itu kan kecil-kecil, Pak? Iya, kecil. Saya pernah lihat lombok maksimal 2 meter, itu paling besar dan paling besar batangnya ya sejempol kaki kayaknya. Namanya saja. Namanya saja. Oh, cuma namanya Iya. aju ladang, tapi bukan ladang betul. Dan itu kayu masih Ada juga istilahnya itu Pak. Ada juga istilahnya itu Pak. Kalau zaman dulu waktu zaman purbakala, Iya, iya. itu bekar orangnya dulu. Ya, dulu kan katanya Iya, pohon itu. itu besar-besar Iya. semua. Iya. Makin kesini makin. Iya. Mungkin itu begitu. Juga itu. Tapi sekarang Iya kan, tapi kan kalau sekarang kita kalau lihat, dipikir sekarang ya, begini. yang saya baca ini diambil langsung dari Gunung Bulu Napu Iya. oleh dua beliau ini yang langsung katanya entah salah satunya apakah Nenek Malomo atau Syekh Bojo Ada. tadi yang mengangkat semua ini bajunya, mengangkat semua ini kayunya ke sini. Ada juga istilahnya itu. Ada juga istilahnya bilang orang keajaiban. Iya, Bisa-bisa itu kayaknya sampai ke sini. kayunya sendiri Menurut langsung cerita Pak. Oh, iya. Oke. Namanya orang terdahulu itu agamanya tidak seperti kita sampai sekarang. Iya. Jadi Orang-orang dulu kan bersih, Pak ya. Biar ya maksudnya hatinya masih bersih, jadi ada yang berjalan di atas air, ada yang tiba-tiba kita salah di sini. Iya. Sebentar maghrib ada di Makassar. Ya, salah. itu jelas. Jadi warga di sini memang mengenalnya bahasa Bugis itu ada beberapa versi bahwa itu hanya istilah nama dari pohon itu. Dan yang kedua, ya memang katanya dulu pohon-pohon itu besar. Iya. Jadi pohon lombok yang kita lihat sekarang ini yang tingginya maksimal 2 meter, kalau dulu katanya besar, dan inilah aju ladang yang dipakai ini. Kenapa aju ladang? Kenapa diambil di Bulu Napu? Iya. Mungkin kita butuh referensi lebih kita lebih gali lagi.
أشهد أن لا